Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau Bapak Andi Purwanto, SEMSI. Beliau adalah Ketua Tim Kerja dalam kegiatan Iki lho, orientasi bro, ini P3K tahun 2024 ini. muter video ku lho, biru iki lho. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan, kita pada siang hari ini akan melaksanakan sosialisasi, orientasi, pengenalan nilai dan sikap perilaku di instansi bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kami persilahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdoa cukup. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya akan kita ikuti bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Andi Purwanto, SEMSI. Pada Bapak Andi Purwanto, kami persilahkan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Maskun. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita semuanya. wabarakatuh. Bapak Ibu peserta calon peserta orientasi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 yang saya hormati. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan sampai dengan detik ini, diberi kesempatan, di kemudahan, sehingga kita masih dapat menjalankan tugas kita sebagai ASN di Kota Surakarta. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan undangan, bahwasanya siang hari ini kita akan mensosialisasikan agenda kita. Jadi Bapak Ibu sudah melaksanakan orientasi yang tahap pertama yang sudah dilalui Bapak Ibu semuanya, dan ini adalah tahapan orientasi yang kedua yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian sejumlah 1.075 peserta terkait orientasi terkait eh, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Oke. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, jadi untuk P3K diwajibkan mengikuti mengikuti orientasi sebanyak 2 kali. Yang ini yang kedua nanti yang rencana akan kita laksanakan untuk pembukaan pada tanggal 3 September. Ya, 3 September nanti di hari Selasa. Untuk pelaksanaan, ya Bapak Ibu nanti tidak usah khawatir. Untuk pelaksanaan akan kita laksanakan secara full e-learning. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan kondisi Bapak Ibu sekalian waktu yang longgar untuk mengikuti orientasi. Jadi Bapak Ibu bisa memanage waktu sebaik mungkin, bisa membagi waktu antara tugas di tempat kerja dan waktu untuk mengikuti orientasi. Jadi, lanjut. Nah, untuk perlu Bapak Ibu ketahui, dasar hukum pelaksanaan orientasi ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya ada
Permen-Pan RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K. Terus selanjutnya Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Selanjutnya ada Permen-Pan nomor 14 tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional. Selanjutnya ada Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Selanjutnya Perlan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya orientasi P3K ini adalah suatu bentuk pengembangan kompetensi bagi P3K juga. Jadi di dalam orientasi ini akan ada materi-materi yang berguna untuk pengembangan kompetensi bagi teman-teman P3K. Untuk yang terakhir ada keputusan LAN nomor 289 tahun 2023 tentang pedoman orientasi P3K. Jadi kita melaksanakan orientasi ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama itu secara klasikal, yang kedua bisa dilaksanakan secara e-learning. Jadi kita pilih untuk pilihan yang kedua yaitu secara full e-learning karena mengingat eh, berbagai pertimbangan, akhirnya kita memilih eh, pelaksanaan orientasi secara e-learning. Lanjut. Nah, untuk perlu Bapak Ibu ketahui, maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Jadi eh, untuk jabatan P3K itu dianggap sebagai jabatan keahlian. Jadi dianggap Bapak Ibu itu sudah mempunyai pengalaman bekerja beda dengan CPNS. Kalau CPNS, mereka harus melaksanakan diklat dasar dulu atau latsar. Itu diklat untuk pembentukan bagi calon pegawai baru. Jadi dianggap memang CPNS itu belum punya pengalaman bekerja sama sekali. Makanya berbeda dengan perlakuannya dengan P3K, karena P3K cukup dengan orientasi, karena dianggap Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman di tempat tugas yang lama, tinggal menyesuaikan. Jadi tidak seberat kalau pelaksanaan latsar. Kalau latsar memang lebih lama untuk pelaksanaannya dan kurikulumnya juga lebih banyak. Yang tujuan yang pertama yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi misi organisasi. Oke, yang kedua tujuannya adalah setelah mengetahui orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lanjut. Eh, Seperti yang saya sampaikan, peserta orientasi sejumlah totalnya ada 1.075 orang. Itu terdiri dari P3K dari angkatan mulai tahun 2019 sampai 2023. Jadi untuk P3K yang pengangkatan tahun 2024 belum melaksanakan orientasi. Nanti mungkin Bapak Ibu ditanya kok aku belum dapat jatah orientasi karena itu P3K angkatan pengangkatan di tahun 2024. Jadi nanti sesuai rencana akan kita laksanakan di tahun depan, di tahun 2025. Sedangkan untuk bagian angkatan yang pertama yaitu sebanyak 355 orang. Itu dari dimulai tanggal 9 September sampai dengan tanggal
29 September 2024. Untuk angkatan yang kedua, itu sejumlah 360 orang, dimulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024. Untuk angkatan yang ketiga, jumlahnya 360 orang, dimulai pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2024. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan terkait untuk angkatan-angkatannya, ya. Nanti setelah ini akan kita bagikan surat tugas Bapak Ibu. Nanti jenengan cek, jenengan masuk ke angkatan keberapa, nanti tinggal menyesuaikan jadwal pelaksanaannya. Ya. Nah, ini nanti untuk materi orientasinya, itu nanti Bapak Ibu akan melaksanakan orientasi sejumlah totalnya ada 40 jam pelajaran. Jadi di 40 jam pelajaran ini terdiri dari beberapa materi, ya. Ada sekitar 9 materi, yang mana yang pertama nanti untuk materi yang pertama adalah pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Terkait nanti ada visi misi organisasi, ada tugas dan fungsi organisasi. Ini nanti jumlahnya 4 JP. Yang kedua ada materi pengenalan jabatan, nanti ada tugas dan urian jabatan, ada tanggung jawab jabatan, ada pedoman pelaksanaan pekerjaan. Ini jumlahnya 4 JP. Yang ketiga ada materi pengenalan manajemen kinerja organisasi. Ini ada di dalamnya ada perencanaan kinerja, ada pelaksanaan kinerja, ada penilaian kinerja. Jumlahnya 4 JP. Materi keempat nanti ada penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Ini terkait dengan core value ASN berakhlak. Jadi ada sharing hasil pembelajaran berakhlak, penerapan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN. Ini nanti jumlahnya 4 JP. Yang materi yang kelima adalah muatan lokal. Muatan lokal terdiri dari anti narkoba, anti korupsi, pengenalan nilai-nilai Pancasila. Ini ada 6 JP. Jadi ketiga materi ini sekarang hukumnya wajib dimasukkan dalam kurikulum pelatihan. Jadi anti narkoba, anti korupsi, dan nilai-nilai Pancasila hukumnya wajib masuk dalam kurikulum pelatihan. Terus yang materi yang keenam adalah evaluasi akademik. Ini nanti yang akan Bapak Ibu jalankan, ya, evaluasi akademik jumlahnya 2 JP. Nanti yang ketujuh pembekalan penyusunan laporan orientasi. Nanti 2 JP. Terus yang ke-8 orientasi di tempat kerja. Jadi nanti ada kegiatan mentoring di instansi pemerintah, instansi P3K, penyusunan laporan dan rencana hasil kerja P3K. Terus penyusunan laporan, pengenalan nilai, dan orientasi tempat tugas. Jadi tugas Bapak Ibu yang terakhir nanti adalah menyusun laporan. Menyusun laporan di mana di dalam laporan itu akan ada rencana hasil kerja yang dikaitkan dengan core value ASN berakhlak. Dan itu nanti akan diseminarkan. Yang terakhir nanti akan ada seminar yang dihadiri oleh nanti mentor dan rekan-rekan sejawat. Jadi inti dari orientasi adalah pembuatan penyusunan rencana hasil kerja. Itu nanti diseminarkan apakah disepakati atau tidak dengan mentor atau atasannya. Nanti itu jumlahnya kalau seminar 2 JP, jadi totalnya 40 JP. Lanjut. Nah, ini ada
bahkan jadwal-jadwal bagi Bapak Ibu sekalian ya untuk panduan. Ini tahapan-tahapan yang dan waktu-waktu yang akan Bapak Ibu eh, jalankan untuk pembukaan orientasi nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 September di Balai Tawang Arum, tapi nanti akan diwakili sejumlah 40 peserta. Jadi nanti akan kita umumkan siapa saja yang akan mewakili sebagai perwakilan pembukaan orientasi di Tawang Arum. Ya, nanti serentak diikuti oleh seluruh peserta, nanti ada yang ikut melalui Zoom dan melalui YouTube. Jadi yang tidak bisa hadir langsung silahkan ikut melalui Zoom dan YouTube. Selanjutnya yang kedua untuk pelaksanaan MOC atau pembelajaran mandiri, nanti Bapak Ibu diwajibkan mengakses LMS Soloasis, Learning Management System Soloasis. Jadi semua materi, semua eh, video pembelajaran, terus evaluasi akademik, terus dengan melaksanakan presensi, semuanya ada di LMS Soloasis. Itu yang untuk yang angkatan pertama, itu akan dilaksanakan pada mulai tanggal 9 September sampai dengan 13 September. Untuk yang angkatan kedua, itu tanggal 20 September sampai dengan tanggal 26 September. Untuk angkatan yang ketiga, tanggal 3 Oktober sampai dengan 9 Oktober. Setelah Bapak Ibu melalui tahapan self learning atau MOOC, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan evaluasi akademik. Oke. Jadi ini evaluasi akademik nanti juga dilakukan di LMS Soloasis. Nanti akan ada sekitar 100 soal yang akan Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 2 jam atau 120 menit. Untuk yang angkatan pertama, itu kita bagi pada tanggal 17 sampai dengan 18 September. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mengantisipasi peserta yang melaksanakan sistem kerja dengan sistem shift, kita akan bagi menjadi 3 tahapan. Jadi umpama di tanggal 17 penjenengan tidak bisa, nanti ambil jadwal di tanggal 18-nya. Jadi jangan sampai nanti ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu dalam bekerja. Jadi intinya selama mengikuti orientasi, Bapak Ibu peserta orientasi tidak dibebas tugaskan. Jadi silahkan memanage waktu, mengambil waktu yang tepat, yang sekiranya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk yang evaluasi angkatan kedua, dilaksanakan tanggal 30 September sampai dengan tanggal 1 Oktober. Untuk angkatan ketiga, tanggal 10 Oktober sampai dengan 11 Oktober. Nah, dalam evaluasi ini ada passing grade ya, ada passing grade. Saya harapkan tidak ada yang mengulang, maksudnya tidak ada ya, maksudnya sekali evaluasi langsung lulus semua. Tapi untuk antisipasi yang tidak lulus pada saat evaluasi akademik, akan kita sediakan waktu untuk remedi. Jadi remedi, ada remedinya. Jadi Bapak itu tidak usah khawatir, akan kita kasih kesempatan untuk remedi. Untuk remedial, yang angkatan pertama itu di tanggal 19 September. Untuk yang angkatan kedua di tanggal 2 Oktober. Untuk yang angkatan ketiga di tanggal 14 Oktober. Selanjutnya setelah Bapak Ibu lulus evaluasi akademik, hal yang harus Bapak Ibu laksanakan adalah
melaksanakan orientasi di tempat kerja. Jadi untuk orientasi di tempat kerja, Bapak Ibu akan disesuaikan. Jadi orientasi di tempat kerja nanti lamanya sekitar 5 hari kerja. Yang angkatan pertama tanggal 20 sampai dengan 26 September. Itu yang angkatan kedua tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober. Untuk yang angkatan ketiga tanggal 15 sampai dengan 21 Oktober. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan orientasi di tempat kerja, Bapak Ibu mulai menyusun-nyusun atau mencari inovasi apa yang sekiranya bisa mendukung kelancaran dan untuk pencapaian hasil visi misi organisasi, maka Bapak Ibu akan melaksanakan seminar. Sebelumnya Bapak Ibu sudah menyusun laporan, nanti setelah itu akan diadakan seminar dari pembuatan atau penyusunan laporan Bapak Ibu. Sedangkan untuk seminar nanti akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 30 September untuk yang angkatan pertama. Untuk yang angkatan kedua tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Untuk yang angkatan ketiga tanggal 22 sampai dengan 23 Oktober. Nah, setelah selesai seminar, nanti Bapak Ibu diharapkan dapat melaksanakan evaluasi pelatihan melalui LMS Soloasis. Nanti akan dibagi jawab-jawabnya. Nah, yang angkatan pertama tanggal 29 September, yang kedua tanggal 9 Oktober, yang ketiga tanggal 23 Oktober 2024. Selanjutnya yang terakhir ada penutupan. Jadi untuk penutupan, untuk jadwal akan kita informasikan lebih lanjut, nanti menunggu informasi eh, dari Bapak Wali Kota. Lanjut, lanjut. Nah, eh, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sudah melaksanakan orientasi di tahap pertama terkait pengenalan fungsi dan tugas ASN dan sudah lulus semua dan ini menjadi syarat kalau Bapak Ibu harus akan mengikuti orientasi tahap kedua yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lanjut. Untuk metode orientasi nilai dan etika pada instansi pemerintah dilaksanakan dengan blended learning dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama pembelajaran mandiri seperti yang saya sampaikan tadi melalui LMS Soloasis dan evaluasi akademik melalui LMS Soloasis. Yang kedua, Bapak Ibu melaksanakan orientasi di tempat kerja. Untuk total orientasi lamanya kurang lebih dilaksanakan selama 15 hari dengan total 40 JP. Penilaian orientasi. Nggih. Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, untuk orientasi ini ada 3 indikator penilaian untuk kelulusan Bapak Ibu. Yang pertama itu penilaian evaluasi akademik. Tadi yang saya sampaikan, yang di Solowasis, terkait penilaian evaluasi akademik. Terus ditambah nanti ada nilai penilaian dari penyelenggara. Jadi dari kita. Nanti ini terkait sikap, perilaku, dan kedisiplinan Bapak Ibu di tempat kerja. Jadi tadi pagi saya sudah sosialisasi kepada pengelola kepegawaian. Jadi nanti selama orientasi Bapak Ibu akan dimonitor, diawasi, dan dipantau oleh pengelola kepegawaian terkait sikap, perilaku, dan kedisiplinan. Nanti akan kita melaksanakan penilaian melalui para pengelola kepegawaian. Yang ketiga nanti penilaian dari mentor. Jadi kalau dari mentor berarti nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan seminar. Jadi
ada beberapa indikator juga untuk pada saat penilaian pada seminar. Nanti terkait kualitas pemaparan, terus terkait inovasi, terkait materinya. Jadi ada beberapa indikator pada saat seminar. Lanjut. Nah, ini hampir sama ya. Tadi seperti yang dari bagian untuk jadwalnya. Lanjut saja, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk upacara pembukaan. Untuk upacara pembukaan nanti akan diikuti oleh perwakilan sejumlah 40 orang dan yang lainnya wajib mengikuti melalui Zoom atau YouTube. Ya, nanti akan ada presensi, silahkan nanti yang mengikuti lewat Zoom atau YouTube, mengikuti melaksanakan presensi melalui link. Untuk waktu pelaksanaan, nanti ada acara gladi bersih dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 di Balai Tawang Arum. Sedangkan untuk upacara pembukaan, nanti di tanggal 3 September 2024 di Balai Tawang Arum. Lanjut. Nah, nanti yang sudah saya sampaikan, peserta melaksanakan tahapan MOC. MOC adalah pembelajaran mandiri. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses berupa file dan video pembelajaran yang diakses melalui LMS Solowasis nanti selama 5 hari kerja. Jadi tadi ada beberapa materi, ada sekitar 6 materi itu yang akan Bapak Ibu akses selama 5 hari. Jadi saya harap waktu 5 hari ini silahkan digunakan sebaik-baiknya. Bagaimana Bapak Ibu memanage waktu, mempelajari eh, materi-materi itu selama 5 hari. Lanjut. Setelah tahapan selanjutnya, setelah Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran mandiri, Bapak Ibu akan melaksanakan evaluasi akademik. Evaluasi akademik dilaksanakan melalui Soloasis. Jadi nanti pada saat evaluasi, Bapak Ibu akan kita pantau, kita monitor melalui Zoom meeting. Jadi pada saat Bapak Ibu mengerjakan eh, soal, Bapak Ibu mengakses LMS Soloasis, tapi dengan Zoom diaktifkan. Jadi akan kita pantau apakah Bapak Ibu benar-benar melaksanakan orientasi secara jujur atau tidak. Jadi akan kita pantau satu persatu melalui Zoom. Kita tidak mungkin akan memantau ke OPD Bapak Ibu, akan kita pantau melalui Zoom meeting. Jadi nanti wajib mengaktifkan kamera pada saat evaluasi. Terus yang kedua, evaluasi akademik terdapat 4 sesi pilihan selama 2 hari. Jadi peserta wajib memilih salah satu sesi. Untuk jadwal akan diinfokan lebih lanjut. Jadi tadi untuk antisipasi bagi teman-teman yang melaksanakan kerja secara shift, silahkan menyesuaikan waktu evaluasi yang longgar bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk yang ketiga, evaluasi akademik terdiri dari 5 materi dengan jumlah soal 100 dan dikerjakan selama 120 menit. Jadi satu soal itu cuma dikasih waktu 1 menit lebih sedikit. Oke, silakan Bapak Ibu memanage waktu. Tapi untuk pengerjaan boleh open book, ya, boleh open book. Silakan. Kalau nyandak waktu nih, silakan open book. Japlak ya boleh. Jadi kita tidak melarang japlak. Terus selanjutnya nilai batas kelulusan atau passing grade untuk evaluasi akademik adalah 70. Jadi 70. Saya harap
dengan passing grade 70 harusnya satu tahapan sudah selesai semua ya, tidak ada yang remedi karena passing grade-nya kita turunkan. Kita berharap tidak ada yang mengulang. Untuk yang kelima, evaluasi akademik hanya dapat diakses satu kali pengerjaan. Jadi tidak bisa diulang-ulang ya. Sekali akses, waktunya selesai ya sudah. Nanti nilai babu akan muncul sendiri. Kalau pengen ngulang nanti mulanya melalui remedial di lain waktu. Lanjut. Nah, ini ada tata tertib terkait evaluasi akademik. Karena ini adalah tahapan yang kita monitor secara secara langsung ya. Atau yang lain kita tidak bisa monitor, cuman di saat evaluasi saja yang dapat kita monitor secara langsung. Jadi tata tertibnya adalah yang pertama, peserta wajib join Zoom sebelum 15 menit kegiatan dimulai. Jadi ada umpamanya kita jadwalkan jam 10 pagi. Jadi paling enggak itu jam setengah 10 Bapak Ibu sudah join ke Zoom. Ya, persiapan. Terus yang kedua, peserta wajib memberi penamaan Zoom yaitu nomor urut, nomor urut sesuai absen ya, nomor urut, terus nama lengkap, dan OPD. Jadi mempermudahkan kita memantau dan memonitor peserta. Tolong ini ditaati ya. Jadi Zoom-nya dinamain sesuai format yang ada. Ini juga salah satu penilaian dari kita. Bisa enggak di apa itu dibuat seperti ini? Ini juga meskipun hal kecil, tapi ini merupakan sebuah salah satu penilaian terkait ketaatan peserta. Ya, terus yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan video pada waktu evaluasi akademik dan menonaktifkan audionya. Ya. Jadi sudah paham ya. Terus yang keempat, peserta wajib menggunakan background yang telah ditentukan. Terus yang kelima, peserta wajib memastikan kebutuhan sarana prasarana masing-masing untuk evaluasi akademik. Jadi begini Bapak Ibu, eh, karena evaluasinya dilaksanakan secara online, jadi tolong Bapak Ibu pastikan sarana prasarana Bapak Ibu sesuai dengan standar terkait yang pertama PC-nya atau laptopnya, tolong nek punya yang biasa pada saat evaluasi pinjem atau pinjem teman atau pinjem punya kantor yang mempunyai spek yang mumpuni, ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat evaluasi ada kendala karena masalah PC. Yang kedua terkait jaringan internet. Nah, ini juga penting. Eh, Kemarin kita sudah koordinasi dengan Kominfo bahwasanya risiko yang paling utama itu adalah jaringan internet dari peserta karena internet dari Kominfo sudah memadai dan risiko yang utama adalah malah jaringan dari peserta. Jadi umpama ada kendala-kendala itu biasanya malah jaringan yang dari pesertanya. Nanti tolong dicek, disiapkan kebutuhan untuk eh, pelaksanaan evaluasi itu butuh berapa giga. Kalau mau streaming mau tethering pakai HP, kalau pakai WiFi kantor ya enggak ada masalah. Yang penting WiFi-nya lah yang kuat, jangan WiFi yang putus-putus. Terus lanjut yang keenam, peserta dilarang bekerjasama dengan sesama peserta atau pihak lain. Apabila peserta melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, lanjut. Ini evaluasi untuk tata tertib ya. Tolong nanti peserta ditaati semuanya. Nah, ini untuk remedial.
bagi Bapak Ibu yang tidak lulus pada saat evaluasi akademik, akan kita kasih kesempatan untuk melaksanakan remedi. Nah, untuk remedi akan dilaksanakan melalui LMS Solowasis juga. Jadi nanti Bapak Ibu silakan melaksanakan secara mandiri selama 1 hari melalui Solowasis. Untuk nilai remedi adalah 70, maksimal 70. Jadi kalau Bapak Ibu sudah remedi, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nilai lebih dari 70. Jadi maksimal 70. Meskipun Bapak Ibu dari soal 100, betul 100, tetap nilainya itu 70. Karena Bapak Ibu sudah melaksanakan remedi. Sedangkan untuk remedi dapat diakses tanpa batas atau unlimited. Ya. Jadi silakan mengulang-ulang sampai lulus. Nanti lulus berarti ya kebangetan gitu aja. Ya. Lanjut. Nah, ini tahapan yang terakhir ya, yang Bapak Ibu laksanakan. Setelah Bapak Ibu lulus evaluasi akademik, Bapak Ibu wajib melaksanakan orientasi di tempat kerja. Jadi orientasi dilaksanakan di penempatan tugas masing-masing selama 5 hari. Ya, jadi nanti akan kita sampaikan ada penjelasan. Nanti setelah ini, mungkin setelah pembukaan, kita akan sampaikan penjelasan-penjelasan teknis terkait nanti tata cara pelaksanaan orientasi di tempat kerja dan tata cara penyusunan sistematika penyusunan laporannya. Ini kita sampaikan garis besarnya dulu saja. Nanti terkait yang teknis akan kita sampaikan lebih lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan orientasi di tempat kerja selama 5 hari. Terus selama orientasi tempat kerja, peserta wajib menerapkan nilai dan etika serta menyusun laporan dan rencana hasil kerja P3 dengan pengawasan dan penilaian dari mentor. Jadi Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh mentor masing-masing. Jadi nanti akan ada penunjukan mentor. Mentor bisa atasan langsung atau yang senior di tempat kerja Bapak Ibu. Tidak mesti harus pejabat struktural. Jadi bisa rekan kerja tapi yang lebih senior. Oke. Terus yang ketiga, peserta wajib melakukan mentoring di instansi P3K terkait hasil penyusunan laporan dan rencana hasil kerja P3K dan melaporkan sesuai dengan format yang ditentukan pada LMS Solowasis. Ya, jadi nanti tugas Bapak Ibu setelah Bapak Ibu eh, membuat laporan, nanti laporan Bapak Ibu diupload di Solowasis. Jadi nanti ada form atau tempat untuk Bapak Ibu mengupload laporan Bapak Ibu berupa file, ya. Jadi tidak usah mengumpulkan hard copy ke kita, Bapak Ibu cuman upload di Solowasis saja berupa soft file. Lanjut. Nah, ini nanti terkait untuk mentoring. Jadi selama Bapak Ibu eh, orientasi di tempat kerja, Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan mentoring. Jadi kegiatan mentoring merupakan aktivitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pimpinan atau pihak lain yang diberi penugasan khusus yang berpengalaman pada sebuah bidang yang ingin dipelajari oleh peserta atau menti. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai menti. Menti itu orang yang dimentori. Ya. Mentor merupakan atasan langsung atau aparatur yang ditunjuk. Jadi bisa memberikan arahan, teladan, dan kompeten membidangi jabatan peserta.
tugas dan tanggung jawab mentor sebagai berikut. Jadi nanti mentor itu mempunyai tugas yang berat sebenarnya karena harus membimbing Bapak Ibu untuk menggolkan eh, orientasi di tempat kerja Bapak Ibu. Tugasnya mentor yang pertama adalah membimbing peserta pada saat pelaksanaan orientasi di tempat kerja. Yang kedua, memberikan arahan dan masukan kaitannya dengan pengenalan dan pelaksanaan nilai dan etika P3K sesuai materi pokok. Yang ketiga, mendampingi peserta dalam proses penyusunan rancangan pengimplementasian sampai dengan penyusunan laporan proyek perubahannya. Selanjutnya sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan ide penyusunan laporan. Tugas selanjutnya memberikan persetujuan rencana kerja. Jadi nanti pada saat seminar, Bapak Ibu memaparkan rencana kerja Bapak Ibu. Nah, dari rencana kerja itu akan disetujui oleh mentor apa tidak. Kalau disetujui berarti Bapak Ibu tinggal mengimplementasikan dari rencana-rencana Bapak Ibu itu. Jadi berbeda dengan di Klatim. Kalau di Klatim itu membuat perencanaan nanti sampai dengan selesai kegiatan. Jadi rangkaiannya panjang. Kalau di Klatim atau sekarang namanya PKP, itu durasi waktunya bisa sampai 4 bulan. Sampai dari awal sampai akhir kegiatan itu 4 bulan. Jadi kalau untuk orientasi P3K cukup membuat rencana saja, tidak sampai dengan selesai rencana kegiatannya. Selanjutnya, tugas mentor memberikan penilaian kepada peserta. Jadi, salah satu indikator penilaian tadi dari ketiga indikator, salah satunya adalah penilaian dari mentor. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Jadi, Bapak Ibu, kegiatan yang terakhir adalah seminar hasil laporan. Jadi, selama 5 hari, Bapak Ibu melaksanakan atau menyusun laporan, nanti akan Bapak Ibu seminarkan. Untuk laporan akhir, orientasi harus sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditetapkan. Jadi nanti akan kita sampaikan sistematika penulisan standarnya seperti apa, formatnya bagaimana, akan kita sampaikan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti Bapak Ibu silahkan mencari, sekarang zamannya sudah gampang ya, silahkan browsing di internet. Namanya cari contoh laporan akhir untuk orientasi P3K. Nanti akan banyak sekali contoh-contohnya. Terus terkait nanti video-video pada saat seminar di YouTube, itu juga banyak sekali karena semua peserta mesti upload ke YouTube. Karena itu sebagai bukti dia melaksanakan seminar. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti via caranya tinggal browsing aja di internet banyak sekali contoh-contohnya. Terus yang kedua, nanti peserta harus menyampaikan hasil laporan diberi waktu 2 hari dan peserta dapat memilih waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing serta dilakukan secara individu. Jadi seminarnya nanti akan dijadwalkan selama 2 hari ya, masing-masing angkatan. Nanti silakan Bapak Ibu memilih jadwal yang hari pertama atau hari kedua sesuai dengan waktu yang longgar dari peserta. Terus yang ketiga, masing-masing peserta memaparkan hasil laporan dan rencana kerja sesuai dengan bidang kompetensi. Ya, jadi Bapak Ibu kan mempunyai tugas pokok fungsi ya. Dari tupoksi urian urian uruan kerja itu silakan Bapak Ibu tuangkan dalam laporan. Jadi jangan sampai tugasnya wong liya jangan angkat itu salah nanti. Jadi tidak sesuai dengan bidang kompetensi Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu
inventaris, uraian rincian kegiatan-kegiatan atau tupoksi dari tupoksi Bapak Ibu. Silakan itu yang nanti akan diangkat, jangan yang lain, ya. Terus yang selanjutnya pihak-pihak yang terlibat. Jadi nanti pada saat seminar itu ada yang terlibat adalah yang pertama itu peserta orientasi, ya. Jadi secara individu bukan kelompok. Jadi nanti sendiri-sendiri. Seumpamanya di satu OPD ada 3 peserta. Nanti seminarnya bisa bareng pada saat hari yang sama. Tapi nanti bergantian. Jadi tidak bareng-bareng maju bareng itu enggak. Nanti meskipun mentornya sama, tetap seminarnya sendiri-sendiri. Jadi waktunya nanti bergantian. Terus ada pimpinan OB yang melakukan pengayaan terhadap materi yang diseminarkan oleh P3K. Jadi bisa dihadiri oleh pimpinan OPD atau pejabat struktural yang ada. Terus yang ketiga dihadiri oleh mentor sebagai pendamping P3K. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tata tertib hasil laporan. Untuk yang pertama, durasi pelaksanaan seminar minimal 15 menit. Oke. Jadi nanti silakan Bapak Ibu eh, paparan kalau di dalam pelaksanaan diklat Latsar itu pada saat seminar pemaparan malah dibatasi maksimal 15 menit. Tapi kalau orientasi malah dibatasi minimal 15 menit. Jadi silahkan nanti dilihat kalau paparannya durasinya di bawah 15 menit berarti nanti nilainya minim. Jadi harus di atas 15 menit. Terus yang kedua, seminar setidaknya dihadiri oleh atasan langsung dan P3 serta dapat dihadiri oleh rekan kerja yang ada di unit kerja sesuai dengan kebutuhan. Jadi silakan kalau jenengan pengen bawa supporter banyak enggak apa-apa pada saat seminar. Jadi biar memberikan semangat bagi peserta diperbolehkan. Jadi tidak harus dihadiri oleh mentor sama peserta, bisa dihadiri oleh teman-teman sejawat. Selanjutnya wajib menggunakan background atau MMT seminar. Jadi siapa Bapak Ibu mencetak MMT sesuaikan dengan ukuran ruangan, tidak usah besar-besar. Jadi nanti diberi judul seminar terkait eh, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah terkait nanti temanya yang Bapak Ibu angkat apa, nanti ditulis di backgroundnya. Nanti silahkan cari-cari tahu di YouTube banyak nih terkait nanti yang sudah pernah melaksanakan seminar seperti apa, nanti bisa buat gambaran atau contoh dari Bapak Ibu. Terus selanjutnya wajib mendokumentasikan seminar dalam bentuk video dan diunggah ke YouTube masing-masing peserta. Jadi ini adalah bukti dari Bapak Ibu sudah melaksanakan seminar. Jadi silakan masing-masing peserta mendokumentasikan dalam bentuk video dan diupload ke YouTube masing-masing. Ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang kesulitan, silahkan minta tolong ke teman kerja yang bisa. Jadi minta tolong atau ke anaknya yang generasi-generasi Gen Z ini kan lebih canggih-canggih ya. Jadi silahkan nanti minta tolong dibantu, tidak apa-apa pada saat seminar. Nanti bisa diuploadkan ke YouTube masing-masing. Karena kita tidak bisa memantau satu-satu mendatangi peserta, jadi ini adalah salah satu bukti bahwasanya penjenengan sudah melaksanakan seminar. Atau ya, lanjut. Nah, nanti setelah Bapak Ibu selesai seminar,
akan ada evaluasi penyelenggaraan orientasi. Nanti ini terkait evaluasi penyelenggaraan dari kami ya. Nanti ini sifatnya wajib diisi oleh seluruh peserta. Jadi nanti akan kita kasih tahu tata cara evaluasinya seperti apa melalui LMS Soloasis. Lanjut. Terakhir nanti upacara penutupan seperti pada pembukaan nanti akan diwakili sejumlah 40 orang dari masing-masing OPD. Seperti yang pembukaan tetap nanti diikuti oleh seluruh peserta, ada yang klasikal, ada yang secara daring melalui Zoom atau YouTube. Nah, ini terkait tata cara eh, terkait pakaian ya. Nanti pada saat peserta melaksanakan pembelajaran mandiri atau MOC, peserta masih memakai pakaian PDH sesuai dengan hari yang di pada hari itu ya. Jadi sesuai dengan ketentuan perwali untuk pakaian pada saat MOC atau pembelajaran mandiri. Nah, nanti yang berbeda nanti peserta pada saat upacara pembukaan, pada saat evaluasi akademik, pada saat orientasi di tempat kerja, seminar, dan upacara penutupan. Nanti untuk ketentuan pakaian bagi yang pria, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi panjang warna hitam, beratribut lengkap, terdiri dari lencana korpri, papan nama, ID card. Untuk bawahan celana panjang warna hitam, bukan jeans, dan ikat pinggang nilon warna hitam logo korpri, ya. Untuk kaos kaki warna hitam dan sepatu pantofel warna hitam bertali. Sedang untuk yang wanita, itu kemejanya lengan panjang warna putih, berdasi kupu-kupu, warna hitam, beratribut lengkap, lencana korpri, papan nama, ID card, bawahan rok warna hitam, bukan jeans, ikat pinggang nilon warna hitam berlogo korpri, kaos kaki warna hitam, dan sepatu pantofel warna hitam. Bagi yang berhijab nanti pakai warna putih ya. Hijabnya pakai warna putih. Lanjut. Nah, selama orientasi, nanti peserta wajib melaksanakan presensi melalui LMS Solowasis. Jadi ada dua presensi ya. Jadi nanti akan melaksanakan presentasi di OPD dan nanti ada yang melaksanakan dan satunya melakukan presensi di Solowasis. Nanti untuk waktu akan kita sampaikan pada saat penjelasan teknis. Lanjut. Nah, setelah ini nanti tugas Bapak Ibu adalah memastikan apakah Bapak Ibu bisa login ke LMS Solowasis. Jadi nanti tolong dicek bagi peserta yang tidak bisa login, silakan lapor ke kami ya. Nanti silakan dicek untuk loginnya pakai NIP, NIP ya, NIP dan passwordnya NIP at Solo. S-nya gede, solonya S-nya pakai huruf kapital. Ini baru nyoba dulu ya. Jadi jenengan baru nyoba bisa login apa enggak. Kalau enggak silahkan silahkan lapor ke kami. Jenengan nanti belum bisa akses materi-materi yang sudah ada karena materi sudah kita kunci nanti bisa dibuka sesuai dengan jadwal masing-masing. Kalau yang kelompok satu, yang angkatan satu berarti tanggal 9 baru bisa akses itu dan selanjutnya. Lanjut. Nah, ini tahapan pada saat penjenengan nanti orientasi memakai Solowasis. Jadi yang pertama, peserta login di Solowasis. Terus yang kedua,
peserta mengupdate data. Silahkan diisi dulu profil data-data Bapak Ibu sesuai dengan yang ada, sesuai dengan isian yang ada di Solowasis, selengkap-lengkapnya. Terus yang ketiga, peserta mengunggah sertifikat TTE orientasi tahap 1 yang dari LAN. Jadi silakan diunggah dulu ya sertifikatnya yang dari LAN yang tahap 1 dulu itu. Terus yang keempat, peserta wajib input data mentor dan unggah file 1 SPT atau surat perintah tugas dan surat pernyataan mentor. Jadi ini SPT mentor ya. Jadi Bapak Ibu nanti mentor itu ada surat pernyataan mentor, ada surat tugas mentor. Jadi dua-duanya nanti silahkan diupload di Solowasis. Terus yang kelima, peserta mengunduh dan mempelajari file. Itu ada beberapa. Yang pertama mengunduh surat edaran orientasi, ada surat perintah tugas, dasar hukum, ada materi, ada petunjuk teknis Solowasis, terus ada sistematika laporan orientasi dan contoh laporan. Jadi semuanya kita sediakan di Solowasis ya. Silakan Bapak Ibu sendiri-sendiri. Terus Bapak Ibu mengunduh form surat pernyataan mentor, form mentoring, form berita acara seminar, dan form penilaian. Ini nanti Bapak Ibu tidak usah ngetik sendiri, silahkan unduh di Solowasis. Karena format sudah baku, sudah ditentukan. Terus yang keenam, peserta menyimak video materi. Jadi di dalam Solowasis itu ada video materinya, ada filenya, file materi, ada video materinya. Jadi video ini tidak bisa di-skip, harus Bapak Ibu ikuti dari awal sampai akhir. Jadi tidak bisa di-skip-skip kayak di YouTube, tidak bisa. Dan di tengah-tengah nanti ada kuisnya. Kalau selama Bapak Ibu tidak menjawab kuis, Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke materi selanjutnya. Terus yang ketujuh, peserta mengikuti evaluasi akademik. Terus selanjutnya peserta mengikuti remedial bagi yang tidak lolos evaluasi akademik. Terus peserta input dan unggah laporan orientasi. Terus peserta memberi feedback penyelenggaraan orientasi atau evaluasi penyelenggaraan. Terus peserta mengunduh draft sertifikat orientasi dan melakukan koreksi. Jadi nanti silakan setelah lulus selesai orientasi, sertifikat dapat diunduh di Solowasis dan dicek ya, apakah nama, NIP, jabatan, terus instansi sudah sesuai. Kalau ada kekeliruan silakan lapor ke kita, akan kita perbaiki. Terus peserta mendownload sertifikat TTE orientasi tahap kedua. Oke, lanjut. Oke. Ya, sekian ya. Bapak Ibu, nanti untuk terkait teknis yang lebih detail akan kita sampaikan setelah acara pembukaan.